Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka hari ini tanggal 29 Januari 2023 hari Minggu, saya pertama kali melayani ibadah Jemaat Gemim El Roy Malalayang, wilayah Manado Malalayang, karena tanggal 15 oleh Badan Pekerja Majelis Sinode menugaskan saya untuk melayani Jemaat El Roy dan sudah diterima. Dan saya kira Bapak Ibu saudara-saudara semua kita Jemaat El Roy dari kolom 1 sampai kolom 6 kita hadir bersama-sama dalam ibadah jemaat. Nah, puji Tuhan, dengan harapan pasti kita akan selalu ada bersama dalam pelayanan. Kita akan bekerja sama, saling menguatkan, saling menopang, bahkan saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, minggu yang telah kita lewati, tepatnya hari Kamis tanggal 26 Januari, Sulawesi Utara diguyur hujan, secara khusus lagi kota Manado, yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Ada saudara-saudara kita yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, tapi juga kehilangan orang yang mereka kasihi. Akibat longsor ada yang meninggal. Nah, saudara yang kekasih, manusia tidak dapat berkata apa-apa selain mengakui bahwa peristiwa alam yang terjadi di kota Manado itu semua ada dalam kendali Tuhan. Orang tidak pernah menyangka bahwa curah hujan dari hari Kamis sampai dengan hari Jumat itu begitu lama, sehingga mengakibatkan banyak jalan bahkan rumah tergenang air, dan sekali lagi terjadi longsor dan banjir. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam situasi seperti ini semua orang mengakui bahwa ini semua adalah kuasa Tuhan, sehingga banyak status di media sosial, di Facebook menulis bahwa pray for Manado, berdoa untuk Manado, berdoa untuk Sulawesi Utara. Nah, artinya saudara, dengan ungkapan seperti ini, kita manusia menyadari akan keterbatasan kita. Tidak ada manusia yang hebat di dunia ini. Semua manusia punya keterbatasan, punya kekurangan dan punya kelemahan. Bahwa kekuatan kita ada di tangan Tuhan. Kekuatan kita adalah ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita menjadi kuat karena Tuhan yang menguatkan, bahkan memampukan kita menghadapi segala sesuatu. Karena itu saudara yang kekasih, kita percaya bahwa hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan, diberikan hikmat, diberikan akal budi segambar dengan Tuhan untuk melakukan apa kehendak Tuhan, melakukan apa sesuai kata firman Tuhan. Dan kalau kita hidup menurut kehendak firman Tuhan, artinya bahwa kita hidup menurut jalan Tuhan, pasti kehidupan kita nyaman, bahkan diberkati Tuhan. Ada pergumulan, tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang betul-betul berserah kepada Tuhan Allah. Nah, karena itu saudara, kita yakin bahwa setiap kita diberikan hikmat oleh Tuhan Allah, di mana hikmat ini untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang boleh dilakukan. Saudara yang kekasih, pembacaan kita dalam kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Kalau kita membaca kitab Raja-Raja, ditulis bahwa tidak ada orang memiliki hikmat sebelum dan sesudah Salomo. Tidak ada orang, tidak ada raja. Hanya Salomo yang punya hikmat yang luar biasa. Sebab ketika Salomo menjadi raja bagi bangsa Israel,
Yang ia minta bukan kekayaan. Yang diminta oleh Salomo bukan umur panjang, bukan kemenangan-kemenangan menghadapi lawan bangsa Israel. Tapi yang diminta oleh Salomo adalah hati yang faham menimbang perkara. Itulah hikmat. Karena itu saudara, dengan penuh hikmat Raja Salomo, dia menulis kitab Kidung Agung, menulis kitab Amsal, dan menulis kitab Pengkhotbah. Nah saudara yang kekasih, kitab Amsal ini berisi wejangan-wejangan, pengajaran-pengajaran, nasihat Salomo sebagai orang yang penuh hikmat, mengajarkan setiap orang memiliki hikmat. Dan hikmat itu hanya dapat dimiliki ketika orang hidup takut akan Tuhan. Artinya bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena itu Amsal pasalnya yang pertama ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang ketika dia takut akan Tuhan, maka dia akan senantiasa mendemonstrasikan hikmat Tuhan. Dia bisa bedakan mana yang baik boleh dilakukan dan mana yang tidak baik tidak boleh dilakukan. Karena itu saudara, Raja Salomo di ayatnya yang pertama pasalnya yang ke-10 perenungan kita minggu berjalan ini dikatakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Saudara, anak yang bijak, semua orang tua mengharapkan anaknya jadi bijak supaya menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati bapak ibu. Anak itu adalah anugerah terindah dari Tuhan yang Tuhan hadirkan bagi setiap pasangan suami istri, bagi setiap keluarga. Orang tua, orang semua pernah jadi anak. Dan ketika kita punya anak, kita mengharapkan supaya anak-anak kita, mereka sukses, mereka berhasil menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ingat saudara, bahwa sekolah yang pertama bagi anak-anak itu adalah keluarga. Orang tua adalah guru, adalah kateket yang pertama bagi anak-anak kita. Karena itu masa depan anak-anak itu ditentukan di dalam rumah, dalam keluarga. Bagi orang tua, ketika orang tua mampu mengajar, mampu mendidik, mampu mengarahkan, mampu mentransfer hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan sukses. Anak-anak kita berhasil. Dan saya kira semua orang tua, orang semua bangga, senang ketika anak-anak kita berhasil. Apalagi mulai dari anak-anak kecil, mereka so dengar-dengaran. Ketika mereka menjadi remaja, mereka juga dengar-dengaran. Ketika mereka sudah ada di usia pemuda, dengar-dengaran. Sekolah baik-baik, berhasil jadi orang. Itu merupakan kebanggaan kita. Bahkan gereja Tuhan pun bangga ketika anak-anak berhasil. Karena itu saudara, didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Didiklah anak-anak kita sesuai dengan kehendak dan tuntutan Tuhan, bukan kehendak zaman. Karena zaman sekarang ini kan lebih hebat, lebih canggih. Kadangkala anak-anak merasa lebih pintar dari orang tua, apalagi soal IT. Mereka lebih hebat, orang tua mengakui karena zaman anak-anak. Namun saudara, soal pengalaman hidup orang tua lebih hebat. Ketika orang tua mengajar anak-anak, memberikan nasihat kepada anak-anak, anak-anak harus meneladaninya agar supaya anak-anak bisa sukses. Dan sekali lagi, ketika anak-anak sukses, itu merupakan sukacita besar bagi setiap orang tua. Karena itu mari kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, penuh hikmat agar supaya mereka bisa dibanggakan. Kemudian saudara yang kekasih, di pasal 10 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-6 itu berbicara tentang karakter hidup orang bijak, orang yang takut akan Tuhan, akan memanfaatkan talenta, memanfaatkan waktu, semua yang Tuhan percayakan bagi kita dengan baik. Orang rajin pasti diberkati oleh Tuhan.
Karena itu dikatakan harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Saudara, ketika kita mendapatkan segala sesuatu, dan segala sesuatu, harta benda dan semuanya kita dapat dengan perjuangan, dengan kerja keras, dengan doa, itu adalah berkat bagi kita. Karena Tuhan melihat setiap jerih juang kita, Tuhan melihat setiap kerja keras kita, Tuhan melihat setiap ketekunan bahkan doa kita. Tuhan memberkati kita. Sebab saudara yang kekasih, kita yakin Tuhan adalah sumber berkat. Ketika kita berusaha, ketika kita bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, berkat yang luar biasa kita nikmati. Apalagi saudara, ketika Tuhan memberkati kita, kita juga jadi berkat bagi orang lain. Maka itu adalah hal yang hebat, yang luar biasa. Nah, karena itu saudara, ketika kita memanfaatkan waktu kehidupan dengan baik, tidak menjadi malas, tapi menjadi orang yang rajin, yang selalu melihat peluang, berusaha dengan benar, ada berkat Tuhan di dalamnya. Pembacaan kita 2 minggu yang lalu dikatakan, orang malas tidak makan, tapi orang rajin pasti makan. Orang malas iko mata, tapi orang rajin iko mau. Karena ada yang sesuatu, ada uang untuk membeli apa yang diinginkan, tapi orang malas dapat berkat dari mana? Karena itu saudara, dikatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara yang kekasih, tujuan hidup kita bukan uang, sebab kebahagiaan itu bukan terletak pada uang. Tetapi saudara, saya kira biaya hidup, biaya studi anak-anak, segala sesuatu butuh uang. Mau dapat uang dari mana? Mau dapat doi dari mana kalau tidak bekerja? Karena itu tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin membuat kaya. Bukan cuma kaya secara materi, tapi kaya hati. Itu adalah prinsip hidup orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu ketika kita memanfaatkan segala talenta yang Tuhan beri, kita diberkati dan kita menikmati hidup, ada sukacita di dalamnya, ada syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan Allah. Ketika kita rajin, mau berusaha dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu di ayat 6 dikatakan, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Berkat ada di atas kepala orang benar. Orang yang mau bekerja, orang yang mau melayani, orang yang mau mengabdi untuk Tuhan, untuk hal yang benar, ada berkat di dalamnya. Kemudian saudara yang kekasih, ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Bagian Alkitab ini selalu menjadi familiar ketika acara-acara duka cita, bahwa setiap orang kehidupannya pasti ketika meninggal itu selalu ada kilas balik. Nah saudara, ketika kita hidup benar, ketika kita mampu menorehkan tinta emas hal-hal yang baik selama kita hidup, walaupun hidup kita singkat tetap dikenang orang. Sebagaimana juga ungkapan mengatakan bahwa yang paling penting dalam hidup bukan soal durasi, bukan soal waktu, bukan soal panjang pendek kehidupan kita di dunia ini, tapi soal esensi, isi, makna dari kehidupan. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Sebab itu semua akan dikenang orang. Turun-temurun orang akan bercerita bahwa si A hidupnya seperti ini, si B hidupnya seperti ini. Karena itu saudara, mari kita lakukan apa yang benar, penuh hikmat, takut akan Tuhan, maka kita akan mampu mewariskan nilai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya saudara, siapa bijak hati memperhatikan perintah, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Saudara yang kekasih,
Dengan kata lain, bagian ini mau mengingatkan kita bahwa siapa yang betul-betul hidup sesuai dengan hikmat Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya pasti akan menikmati kenikmatan yang permanen, sukacita, bahagia di dalam Tuhan. Itulah berkat. Tetapi ketika orang menyimpang dari kehendak Tuhan, hidupnya serong, hidupnya jauh dari kehendak Tuhan, maka hidupnya akan sia-sia. Kadangkala orang fasik dapat lihat senang, tetapi ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Tetapi orang yang benar, ending kehidupannya, bahkan selama dia hidup, akan menikmati sukacita yang besar. Walaupun disadari bahwa perjalanan kehidupan kita tidak selamanya kita menikmati hal yang enak. Sebab orang kalau kurang hidup senang terus, enak terus, bisa lupa Tuhan. Tapi ada pergumulan-pergumulan, ada problem, ada masalah. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan jatuh tergeletak, tapi akan diangkat oleh Tuhan. Bahkan dikatakan jadi kepala, bukan jadi ekor. Itulah orang yang benar, orang yang berhikmat. Kemudian saudara, kebencian menimbulkan pertengkaran. Saudara, kalau torang hati ini penuh dengan kebencian, kalau torang hati ini selalu error, selalu melihat seseorang itu negatif, menganggap segala sesuatu negatif, maka hati ini masih ada akar pahit. Maka seringkali kita merasa bahwa kita yang lebih hebat, lebih kuat, bahkan rasa-rasa mau bakal lain. Orang kalau benci seseorang, kadangkala orang berkata rasa-rasa kita mau tumbuh pada dia, karena kebencian, karena amarah, karena keegoisan. Karena itu dikatakan tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kalau hati kita penuh kasih, kalau hati kita ini diliputi kasih, kasih Kristus, kasih agape, kita akan memaafkan orang lain. Kita akan melihat orang lain bukan saingan, bukan musuh, tapi sahabat. Dalam pelayanan, dalam pergaulan di mana saja saudara, kalau orang hati ini dikuasai oleh kasih Kristus, hati kita dikuasai oleh roh Tuhan, maka kita akan mampu berinteraksi di keluarga, di jemaat, di kolom, di masyarakat, di tempat kita bekerja. Kita akan jadi berkat. Kita akan membawa sukacita, kita akan membawa kegembiraan, akan menguatkan orang lain, sehingga kehidupan kita akan memuliakan Tuhan. Itulah orang berhikmat, itulah orang yang takut akan Tuhan. Karena itu tema perenungan kita minggu berjalan ini, jadilah bijak. Siapa yang harus jadi bijak? Semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik pelayan khusus, baik anggota jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu bapak, apalagi jadilah bijak, jadilah bijaksana, takutlah akan Tuhan, dan hiduplah penuh hikmat, supaya hidup kita jadi berkat, memberkati banyak orang, dan berlimpahlah berkat kita, sukacita dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kita dengarkan lagi puji-pujian.